Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat semuanya, teman-teman, dan kita bersyukur hari ini bisa berkumpul di tempat yang sejuk ini, di tempat yang cukup menginspirasi untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk lebih dalam mengetahui tentang serba-serbi cerita yang apa yang ada di Kota Tangerang Selatan. Saat ini kita masuk di part 5 dari Historia the Series ya. Historia di series part 5. Kemarin kita beberapa part 1, part 2, part 3. Dan mudah-mudahan kita akan rutin lakukan ini di setiap minggu di Tambi Historia Tangsel. Hari ini kita membahas tentang detektif. Nah, alhamdulillah Bapak kita, Pak Agus Sutatmo sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Dan teman-teman, sahabat saya, khususnya senior saya, Bang Ilham. Tapi kalau ada Bang Ilham, kita selalu merasa muda. Selalu merasa muda dan selalu merasa energi. Karena beliau menginspirasi kita untuk energi dan selalu berjiwa muda. Saya, Daeng Rahmat, menyampaikan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan mudah-mudahan ini akan dipandu oleh Bang Ilham langsung. Dan lebih menarik pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan dan visi misi dari detektif untuk Kota Tangerang Selatan. Dan untuk lebih enaknya kita mulai aja sangat langsung ke waktu dan tempat. Kita silakan dari Ilham, silakan. Syukur alhamdulillah wa syukurillah la quwata illa billah. Yang terhormat Kakanda sekalian Bang Agus Sutatmo. Saya junior dia jauh sebenarnya. Tapi dulu ini ada beberapa yang memang orang-orang baru di Historia ya, ketua agam ya. Ini ada Bang Yoga, ini aktivis dan pengusaha juga dari keluarga besar Putra Putri Polri. Sebelahnya ada Kak Bayu, ini juga aktivis yang punya sekolah dayung di Tangsel. Bagian dari Tangsel Scott Rescue. Di belakang sana ada Pak Irfan tuh, Kak Irfan yang pakai baju merah. Ini protokol trainernya anak pramuka Tangsel ya beliau. Kalau sebelahnya ada Bang Eka, ini sebelahnya Bang ini tokohnya Historia, itu orang lama lah. Bang Eka juga nih orang Historia lama. Ada Kadian Penyok, ini aktivis pramuka Tangsel juga. Di sebelahnya belakangnya Ibu Agus ini ada Bang Ivan. Ini tokoh di pemuda di Hipakat atau di FKPPI. Di sebelah Bang Agam nih ada Kak Yati. Kak Yati ini pembina SMA 11 nih kan. Ya, SMA 11 kemarin bisa menjadi salah satu abangnya Tangsel. Ini anak murid beliau, Abang None. Cuma abangnya dari SMA 11. Ini ada Kak Diana, ini salah satu aktivis juga di Yayasan Al-Falah. Villa Mutiara, sebelahnya ada Bang Budi nih. Ini aktivisnya pemuda Pancamargan. Kalau di sebelahnya Bang Agus nih ada aktivis Lasak Anggrek nih yang memang tokoh-tokoh wanita langsung. Sedikit perkenalan supaya kita bisa melihat audiens pada hari ini ketua ya. Insya Allah yang menjadi salah satu amal ibadah buat kita karena tujuan kita pertama silaturahmi tentunya di sini. Di lain sisi yang akan kita bahas untuk kita diskusikan pada hari ini konsep ya, ngobrol santai. Jadi memang suasananya kayak begini nih, udah santai banget ya di bawah jembatan tol. Ini adalah bagaimana peran BUMD ya, PT selaku otonomi daerah ya, dari adanya otonomi daerah Tangsel maka dibentuk PT PITS. Dan kedepannya untuk pelayanan publiknya seperti apa? Nah ini yang menarik pelayanan publik. Karena kalau kita seperti apa, terus kita berharap ada pencerahan buat kita semua nih, Om Agus Sutatmo ya. Artinya banyak teman-teman kita mungkin baru hari ini dengar PT PITS. Menjalani bidang apa aja nanti Kak Agus Sutatmo yang akan lebih bisa menjelaskan kepada kita semua. Untuk menghemat waktu tentunya kita berharap ini diskusi bisa menjadi pencerahan buat kita semua sehingga peran dari Pak Agus Sutatmo ini bisa tersampaikan gitu terkait dengan tupoksinya PT PITS. Dan kita berharap selaku masyarakat di Tangerang Selatan bisa mendukung program-programnya sehingga Tangsel ini
bisa mencapai sesuai dengan tujuan terbentuknya Tangerang Selatan. Saya ingat sekarang Pak Agus Patmo untuk memberikan pencerahan pada kita semua. Waktu tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua, para penggiat historia, serta ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersilaturahmi di rajin mengikuti sosial historia. Isi diskusi di grup itu luar biasa ya. Peristiwa terjadinya A, terjadinya B itu luar biasa. Saya masuk Tangsel tahun 91 ketika saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya aktif di Cengkareng, sempat ada seleksi KPU Kota Tangerang Selatan, saya ikut bertanding dan alhamdulillah menjadi salah satu dari 2010 sampai 2013 ya. Jadi peristiwa pilkada pertama itu saya termasuk bagian yang bisa. Lalu 2013 sampai 2018 saya di KPU Provinsi. Lalu 2019 saya ikut melamar di PITS di beberapa seleksi sebagai manajer jadi saya di pitch itu tidak ujuk-ujuk datang jadi direktur seperti teman-temannya Pak Profet Usman tidak. Saya merintis dari bawah dari manajer kepala divisi selama 5 tahun baru ikut bidding menjadi salah satu direktur bisnis pengelolaan transporter limbah medis. Ada satu lagi sebenarnya teknologi informasi tapi itu tidak bisa jalan. Awalnya sudah ada, tapi bisnis itu mungkin terlalu mahal ya untuk bisnis. Dari 3 bisnis ini berjalan sampai 2023 maaf. Di 2023 itu ada proyek strategis nasional, proyek air minum Karyan Serpong, yang mengharuskan yang tanda tangan di TKS itu harus level direktur PDAM, sama dengan dirjen di pakarnya saya lupa dirjennya apa. Sekarang kan sudah maka PT PIT yang tadinya holding company itu berubah badan hukum menjadi perusahaan perseroan daerah khusus air minum. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah bahwa bisnis air minum itu harus bisnis tunggal. Tidak boleh dicampur adukkan dengan bisnis yang lain. PP 122 tahun 2002. Maka PT PIT yang tadinya holding company membawai beberapa unit bisnis dirubahlah menjadi khusus air minum dengan nama Perseroda Fix. Yang insya Allah tahun ini akan kita rubah lagi namanya biar lebih mudah dikenal orang. Kita Wali ganti namanya sekarang sedang diproses. Setelah Indonesia di bawah dinas mudah-mudahan sih teman-teman DPRD support sih tidak ada pasti tidak kan tanyanya kan sih temannya Pak Robert ini bisnis. Lalu bagaimana dengan bisnis pasar dan limbah medis? Bisnis limbah medis itu kita putuskan untuk di stop. Dan sekarang sudah dialihkan ke pihak swasta, kami lakukan bikin, sudah ada ya, terus sekarang lanjut. Lalu bagaimana dengan bisnis pasar? Bisnis pasar itu didirikan BUMN sendiri. Saya dan teman-teman bagian perekonomian itu mengurus rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri itu 2 tahun. Itu 2 tahun. Padahal di undang-undang di PP-nya itu harusnya 14 tahun. Itu 2 tahun dengan berbagai drama. Sampai Pak Wali pun harus langsung ke Kemendagri Pak Lope. Untuk ketemu sekjen Pak Komisi. Jadi semudah itulah birokrasi di Indonesia ini ya. Nah, akhirnya sekarang sudah mengerucut. Mudah-mudahan di semester 1 ini di Tangsel sudah ada satu lagi Duwende pasar.
Jadi ada air minum nanti, ada jalan, dan pasar. Satu lagi yang sedang diurus adalah BUMD parkir. Jadi target 2026 di Tangsel ini berdiri 3 BUMD. Air minum, kemudian pasar dan parkir. Di 2027 ditargetkan satu lagi BUMD yang mengurus tentang Ini fokus. optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di Tangsel, seperti galetre, taman kota, lain-lain. Itu Pak Wali menetapkan untuk dibentuk satu BUMD itu tahun 2020. Itu sekilas tentang tentang ini. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh PIP hari ini? Tentu mengurus BUMD tidak semudah mengurus perusahaan sendiri. Karena kita memiliki 2 visi. Apa itu? Pertama adalah pelayanan baik, kedua harus profit dalam waktu yang bersamaan. Padahal dalam prakteknya itu kan sederhana. Kita bicara pelayanan, maka bicara subsidi. Ketika kita bicara profit, maka kita bicara mencari keuntungan. Siapa sasarannya? Masyarakat. Kan gitu. Pilihan cuma 2. Tapi itu dua-duanya harus dilaksanakan. Maka strateginya apa? Strateginya adalah boleh mengambil untung, tapi harus terukur. Jadi kalau di swasta kita bebas ngambil untung, bisa 50%, bisa 30%. Kalau manufaktur itu kan minimal 25%. Minimal. Kalau kita perusahaan trading, karena kita tidak membuat barang, mungkin 15-20%. Itu sudah pas-pasan, gitu kan? Mungkin kemajuannya juga tidak terlalu signifikan. Nah, ini dua-duanya harus dicapai. Karena strateginya adalah boleh mengambil untung, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Tadi, baik itu keputusan menteri terkait dengan full cost recovery. Sepanjang bisa menutup biaya operasionalnya, itu sudah diangkat. Kalaupun mengambil untung, setinggi-tingginya 10%. Kalau kita PDAM ngambil untungnya ngawur, bisa akan membayar kemahalan. Itu yang tidak boleh. Nah, pitch ini dari mulai capaian yang paling fenomenal untuk saat ini apa? Capaian yang paling membuat kami bersyukur adalah mulai tahun 2024 kemarin, Reservoir Rapid sudah bisa membukukan keuntungan. Yang sebelumnya dari mulai berdiri sampai 2022 itu terus mengalami kerugian. Jadi uang penyertaan modal di awal yang sebesar 88 miliar itu yang sudah diserahkan sekitar 75 miliar itu habis dipakai untuk nasional dan mempersiapkan bisnis-bisnis yang lain. Tapi per 2024 alhamdulillah kita sudah bisa memberikan keuntungan di angka 4 kemarin. Dan 2025 itu 3,5. Kenapa menurun? Karena kalau kita tidak sama, itu kan ada harga yang terus naik. Jadi PDAM itu butuh biaya yang sangat besar. Depok, DKI, Tangerang, Bogor, itu penyertaan modalnya di atas 1 triliun. Semuanya angkanya T. PIP didirikan atau berubah badan hukum di 2023 modal yang disertakan 104 miliar. Itu pun 40%-nya dihitung berdasarkan yang sudah ada di kami dalam bentuk uang maupun aset. 60%-nya kemarin sempat kita ajukan, tapi karena banyak ceramahnya putuskan bahwa penyertaan modal itu tidak tepat. Dan 60 harusnya Pak waktu itu di 30 karena sampai di ujung banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kami harus dipukul ulang, makanya direksi memutuskan untuk kita tidak mengambil permintaan modal dari Pemkot. Kebetulan hari ini juga Pemkot sedang prihatin karena dana bantuan pusatnya di pangkas dari mana bisa, sehingga kegiatan yang lainnya ini harus dikurangi undangannya. Jadi cukup pas lah keputusan kami. Lalu strateginya bagaimana agar bisa melayani air sebagai kebutuhan dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 atau bisa aja sama
perusahaannya harus berjalan. Kami bekerja sama dengan pihak swasta. Untuk WTP yang sekarang dibangun, itu kerjasama dengan PP Kefra. 200 liter per detik. Itu harusnya bisa melayani 33.000 pelanggan. Lalu sekarang yang sedang kami kembangkan, kita kan cuma ada 2 sungai, Angki dan Cisadane. Angki itu sekarang sedang dibangun kerjasama dengan swasta untuk memproduksi 240 liter per detik. Mulai tahun ini. Insya Allah awal 2026 ini sudah kita siapkan di semester di triwulan pertama itu groundbreaking. Posisinya di sekitar. Yang kedua adalah Cisadane. Cisadane berebut air. Kabupaten Tangerang sudah ngambil pengen lagi, Kota Tangerang sudah dapat jatah pengen lagi. Tangsel kalau nggak segera mengurusi pajak dan melakukan aktivitas, maka kita akan kehilangan sumber. Bayangkan kalau sungai yang di lintasan Depok Angsel itu kan sudah habis, yang lewati banjir. Jadi tinggal 2 sungai ini, maka ini harus betul-betul dimanfaatkan. Nanti ada tambahan Kalian Serpong yang terhenti mengadakan sungai Pak Kohar yang punya Jombang, yang punya pesawat. Karena memang tidak ada. Bahkan tanah yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah, tanah itu kan menjadi kewajiban pemerintah. Kalau kita mau kerjasama, karena itu tidak ada juga, maka pitlah yang mengusahakan kerjasama kita. Itu ada konsekuensi. Tapi tidak ada jalan lain. Kalau kami berhenti menunggu kucuran PBD, ya nggak bisa bergerak apa-apa. Kenapa? Karena kami datang kan sudah dilayani oleh Kabupaten Tangerang. Hampir 63.000 pelanggan itu kawasan Bintaro, yang BS, kan sudah ketiknya punya TKE ya. Nah, itu tidak bisa diambil. Karena mereka beralasan itu adalah aset kekayaan yang dipisah. Nah, kalau kita pakai sistemnya asli, bisa ininya lo itu asetnya kasih kabupaten, aset kabupaten yang ada di kota itu dibeli. tadinya Kan juga belum sampai ke kan sih. Nilainya berapa nggak ada sembilan. Itu solusinya. Tapi apapun kami terus upaya dan basic bisnisnya sudah kita dapatkan dengan keuntungan yang kita dapat. Dan target kami tahun 2028 sudah bisa mengembalikan kerugian yang tadi saya sebutkan dengan hasil kerjasama dengan pihak swasta. Jadi itu lancar jalannya, insya Allah 2028 kami sudah bisa karena aturannya kan selalu kami ditanyakan kapan PIT ngasih dividen. Jarang yang tanya nih pelayanan PIT ke masyarakat terkait air minum apa jarang. Kalau diskusi dengan teman-temannya bapak-bapak ini selalu yang ditanyakan, kita udah keluarkan duit sekarang, apa mungkin kan? Lalu maka kami kan buat tujuan kami 2028 sekian selalu berikan itu mungkin sekilas tentang Persedatis. Sekali lagi terima kasih pada kesempatan yang baik ini, momentum yang baik bagi kami BMD Kota Tangerang Selatan untuk menyiarkan, mensosialisasikan, menginformasikan tentang perkembangan Persedatis. Nanti mungkin nanti dari diskusi kami mohon untuk diberikan masukan, pencerahan sehingga mulai 2026 dan seterusnya ini bisa bekerja lebih giat, berpeluang lebih kuat dan tentu 2 misi itu bisa kami jalankan dengan baik. Pertama misi perjalanan, kedua bisa yang bisa saya sampaikan dan yang kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak teman-teman kita yang tahunya tadi KTP ciptakan modal untungnya mana manfaat itu doang yang kita tahu kan. Tapi ternyata jiwa fighternya Om Agus ini di Tersoda PT PITS ini jadi pembelajaran buat kita semua nih Mas. Artinya mulai dari bawah sampai sekarang puncak itu benar-benar
orang yang punya pengalaman ya. Jadi nggak ujuk-ujuk datang. Saya yakin kalau modal kayak gitu diajak ngobrol gini gagap tuh enggak. Ya, tapi kan memang udah basicnya ada di situ dan kita dapat sedikit penjelasan nih udah mulai agak sumringah nih audiens kita nih. Artinya udah agak sedikit nangkep ya. Dan jangan sampai nanti suzon terus dengan tercepit kan itu ya. Nah ini Bang Agam pahalanya gede banget nih. Artinya bisa mencerahkan semua, enggak semua lah. Saya yakin teman-teman ini banyak basic-basic masanya yang bisa menjadi pencerahan buat audiens yang lain gitu ya. Dan sebelum kita buka ini nggak ada salahnya kita minta sedikit pandangan dari Om Robert nih yang memang punya pengalaman juga dulu mengontrol PT PIS di legislatif ya. Dan kita compare apakah yang disampaikan oleh Om Agus ini benar adanya atau memang bisa dikemas lebih baik lagi dengan Om Robert dengan informasinya kan itu yang kita harapkan sehingga masyarakat Tangsel secara umum nanti diwakili oleh kita. Oh ya, pencerahannya lempeng gitu ya Om Eka ya, nggak belok-belok kemana-mana. Iya kalau benar, kalau nggak benar jatuhnya kan fitnah ya, gitu ya. Nah silakan Om Robert untuk sedikit memberikan pencerahan juga pada kita, waktu dan tempat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih atas kesempatannya Om Ilham. Om Ilham ini adalah saat ini orang yang paling dibicarakan, paling penting dibicarakan di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Karena beliau ini mestinya karirnya terus, cuman beliau terlalu ahli di pramuka, gitu ya. Jadi mau ditarik kemana-mana pramuka nggak ada orang gitu. Makanya jangan terlalu ahli Om. Nanti mentok gitu kan. Mudah-mudahan ya kita doakan semua ya Pak Ilham. Insya Allah ya ada setelah pertemuan kita ini mudah-mudahan ada kabar baik ya buat beliau dan karir beliau akan lebih baik lagi ya kita doakan. Juga Pak Patmo ya kami akrab sekali dengan beliau ini dulu nasib kami tergantung beliau. Pak Abdul Kohar sangat tahu. Jadi beliau ini di KPU dulu gitu ya. Jadi politisi-politisi ini bagaimana dulu aja gitu. Mau jadi apa enggak ya kata beliau aja. Jadi alhamdulillah bisa ketemu pada siang hari ini. Saya sedikit tahu ya tentang Pak Patmo gitu ya. Jadi lika-liku beliau kita ikutin karena beliau kalem tapi menarik gitu. Dan selamat juga menjadi direktur umumnya. Jadi beliau jadi direktur umum ini setelah saya sudah tidak aktif lagi di DPR. Nah, apa yang diuraikan beliau terutama tentang PT PIS ya sebelumnya kepada yang terhormat teman-teman semua yang hadir ya. Sebelum kita lanjut, aktivis maupun semua kru daripada Historia ya yang sudah memfasilitasi kita. Mudah-mudahan acara ini berlangsung terus karena punya nilai positif dalam rangka pencerahan terhadap pembangunan Kota Tangerang Selatan. Jadi kita tidak terjebak pada pikiran-pikiran sempit, bertanya-tanya gitu. Kalau pingin tahu tentang Tangerang Selatan, sudah saatnya kita bergabung dengan Historia, ya, karena programnya. Nah, teman-teman sekalian, PT PIS ini memang mengalami persoalan ya, yaitu disubsidi terus. Kadang-kadang Komisi 3 itu kan memang komisi pencari pendapatan daerah gitu. Kalau Komisi 1, 2, 4 itu komisi pengguna anggaran. Tapi kalau Komisi 3 itu pencari dana. Gitu ya. Jadi kita sangat menarik ya membedah PT PIS ini. Karena tadi sampaikan Pak Patmo, PT PIS ini punya dua muka. Satu sisi pelayanan, satu sisi pendapatan. Dan kalau masuk di ruangan Komisi 3, kita tidak bicara pelayanan. Kita hantam terus, bagaimana Anda kok tidak untung-untung gitu ya. Badan usaha kok tidak untung-untung. Udah bubarin aja, ada sempat begitu gitu. Bahwa PT PIS itu bubarin aja. Ngapain bikin ada BUMD, tapi kemudian cuma jadi beban APBD gitu. Kalau Komisi 3 itu kacamatanya pokoknya bagaimana tiap tahun itu harus positif gitu. Akhirnya
kami juga walaupun kesempatannya cuma sampai di 2024 akhir, tapi kita sumringah terhadap progres yang dicapai oleh PT PITS. Pada tahun itu adalah tahun yang membuktikan bahwa PT PITS itu gagah. Gitu. Karena tahun 2024 itu PT PITS pertama mengalami keuntungan gitu ya. Jadi keuntungannya itu sampai dengan 4, sekian, 4,5 M gitu. Dan pada hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir saya di DPR, itu kami bersama dengan Pak Dirut dan Pak Direktur Operasional, Pak Sugeng, kita di Bali menerima penghargaan. Jadi BUMD yang salah satu yang dibidik oleh yang mendapatkan penilaian terbaik di seluruh Indonesia itu dalam hal pengelolaan air adalah PT PITS. Gitu. Makanya teman-teman sekalian, apa yang disampaikan Pak Fatmo tadi, ini perlu kita cermati dan perlu kita dukung, gitu ya. Sudah bukan waktunya lagi kita saling menjatuhkan. Tetapi mari kita beri masukan yang sebaik-baiknya. Ada masalah apa, gitu kan? Banyak persoalannya terhadap ya meteran yang belum terpasang di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi memang ini secara bertahap, tidak bisa satu kaligus karena investasinya luar biasa besar gitu kan. Pipa-pipa dan segala macam itu memang sangat besar. Kebetulan saya berteman baik dengan Pak Sugeng, Direktur Operasional, dan Pak Sugeng pernah satu komisi juga dengan saya di DPR bersama Pak Abdul Kohar ya. Pak Abdul Kohar ini senior kami. Jadi beliau sejak di Kabupaten Tangerang, beliau sudah anggota DPR. Nah, itu kira-kira tentang PT PITS. Mudah-mudahan ya fluktuasi ya, ekonomi nasional kita yang terjadi saat ini, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sampai ke daerah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat PT PITS dalam rangka mencari dan menambah pendapatannya, gitu ya. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Dirut dan timnya saat ini luar biasa. Ya. Kerjasama yang dibangun dengan pihak ketiga juga luar biasa. Angka-angkanya itu angka-angka spektakuler, gitu ya. Saya yakin tidak dalam waktu lama PT PITS akan luar biasa. Gitu. Juga tataran selatan. Nah tadi BUMD yang kemungkinan akan segera dibangun tadi pasar ya. Pasar itu tinggal nunggu hari atau minggu aja atau bulan. Itu pasti sudah ada pengumuman dalam rangka rekrutmen nih. Untuk calon-calon direktur utama, calon direktur, calon ini gitu. Saya itu jadi gitu. Jadi pasar ini juga di Tangerang Selatan ini menarik ya. Kenapa? Jadi kita dorong untuk ada BUMD sendiri ya. Karena pasar yang merupakan pusat perputaran ekonomi di Tangsel ini belum jalan gitu. Pasar itu masih seperti milik kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi kita datang ke pasar, waduh ribet banget urusannya tentang pasar. Apalagi sekarang masalah sampah. Pasar yang paling banyak sampah. Gitu. Jadi memang harus dikelola khusus pasar itu. Mudah-mudahan pasar saat ini akan menjadi sumber pendapatan daerah yang efektif buat Kota Tangerang Selatan. Kami itu pernah studi banding ke Solo ya. Sebelum Pak Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, waktu itu beliau itu adalah wali kota Solo, Pak. Nah, kami studi banding ke sana, itu pasar klewer, pasar apa segala macam itu dulu bau banget luar biasa. Tapi ditangani oleh beliau, pasar itu menjadi pasar tradisional bernuansa modern. Bersihnya dapat, semuanya dapat, edukasinya. Bahkan di pasar itu menjadi tempat edukasi para pramuka apa segala macam itu, diajari mereka tentang supply and demand gitu kan. Jadi bagaimana permintaan penawaran itu terjadi. Pasar itu apa dan segala macam. Makanya mulai anak-anak SD di sana sudah diajar. Dan itu dimanfaatkan pasarnya. Nah, kami bertanya Pak di sana, kalau kami datang ke Solo untuk belajar, maka Solo itu belajar dari mana? Nah, kayak kita ingin kejar terus di mana? Yang mencengangkan adalah mereka bilang kami justru belajar dari Tangsel.
Pasar modern pertama di kita itu kan di Tangsel gitu. Jadi mereka belajar dari pasar modern Tangsel. Maka dibikinlah pasar tradisional bernuansa modern atau pasar modern tapi tetap nilai-nilai tradisionalnya tetap dipertahankan. Yang penting nggak becek itu aja gitu. Jadi yang bikin mengeluhkan ini kan beceknya. Di sana sudah nggak ada. Jadi kebersihan dan segala macam itu dijaga luar biasa. Makanya mudah-mudahan dengan lahirnya BUMD Pasar, ini pasar-pasar kita yang kalau kita lewat sekarang di bawah flyover Ciputat yang lagi rame gitu kan, mudah-mudahan sudah tidak seperti itu. Kemudian di pasar Cimanggis, pasar Serpong, pasar Jombang gitu kan, itu yang punya pasar beliau tuh. Jadi mudah-mudahan semua akan tertata dengan baik gitu ya. Dan mudah-mudahan akan ada gedung-gedung yang vertikal ya, di bawahnya pasar gitu, di atasnya hotel atau apartemen atau apa, sehingga ada nyambung ya, roda ekonominya nyambung gitu. Jadi orang nggak kemana-mana, turun ke bawah aja sudah dapat semuanya gitu ya. Mudah-mudahan pasar-pasar kita akan lebih baik gitu. Jadi itu saja kira-kira dari saya. Mari kita dukung pemerintah Kota Tangerang Selatan yang terus menerus ya. Sekarang ini memang kita lagi mengalami dilema sampah ya. Tetapi insya Allah itu sementara ya. Itu insya Allah itu sementara dan kita tidak usah terlalu larut. Apa yang bisa kita bantu bantu aja. Kota ini kota kita bersama kok gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir sempit bahwa kami kan sudah bayar pajak ya. Pajak bukan jaminan gitu kan. Ada faktor X yang lain yang bisa menentukan bahwa itu tuh memang harus mengalami kondisi fluktuatif seperti itu. Itu saja ya kira-kira dari saya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Patmo hari ini akan memberikan banyak manfaat buat kita dalam rangka pencerahan terhadap informasi PT PITS itu sendiri ya. Dan kemudian untuk hal-hal yang lainnya. Ya Pak Direktur Umum, selamat ya sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memang menjadi penyeimbang nih informasi yang tadi disampaikan Pak Agus Supatmo dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robert, ya ternyata benar adanya. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus tentang keberhasilan PT PITS, karena di 2024 dia masih dewan nih, yang masih bisa mengawasi, memeriksa PT PITS dalam hal pendapatan ya. Yang tadi disampaikan dua fungsi, yang fungsi kedua adalah profit gitu. Dan kita berharap tentunya nanti setengah jam ke depan, sekarang udah jam 11.30, kita batasi sampai 30 menit ke depan ya Mas ya. Artinya ini karena banyak audiens yang, apalagi di balik kalangan sana masih banyak tuh yang pada ngerokok di sana tuh. Terlambaikan tangannya. Karena memang ini salah satu series yang agak sedikit padat ya, Omeka ya. Omagam ya. Ini agak sedikit padat, ada beberapa toko yang hadir nih. Kita Asia Plus buat beliau-beliau semua, ada Om Kohar ya, yang di belakang sana. Om Robert sudah berkenan hadir karena dari sampai 45 ini ya, ini rasa gado-gadonya ada di sini. Dan jujur buat saya pada saat di moderator dimanapun nggak senervous ini, Pak. Karena saya lihat ya audiensnya cukup apa ya, mumpuni, yang insya Allah ke depan bisa menjadi garda terdepannya pembangunan Tangerang Selatan. Seperti yang tokoh kita sampaikan, jangan pernah lelah mencintai Tangsel. Ya, kalau kita lelah, nanti masuk di barisan yang agak sedikit nyinyir buat Tangsel. Kalau mereka undang ke sini, tentunya mereka akan berpikir dua kali nantinya. Oh, ternyata yang dipikirkan sama ini nggak gitu. Dan kita berharap hari ini ada rencana tindak lanjutnya nih Pak Agus nih. RTL-nya apa sih buat 45 ini? Ya, Bang Agam ya. Apakah nanti kalau memang tadi bicara kali Angke itu sebagai sumber dayanya PT PITS ya, kalau Cisadane kita berebutan dengan 3 kota, dengan 2 kota yang lain, kabupaten yang lain, kali Angke kan cuma kita aja ya. Kenapa enggak sih dari sini ada beberapa komunitas kita bikin eduwisata susur sungai kali Angke yang memang disponsori oleh PT PITS gitu loh. Luar biasa. Jadi nanti masyarakat Tangsel nggak usah jauh-jauh ke Citari, ke Lembang ya kan, cukup mulai dari turunan Permata Pamulang kita setak di belakang PT PITS sampai ke daerah Jombang tuh, wilayah Bang Kohar, Madinah Naja, di jembatan di situ ya. Kita bikin pos-pos Pak.
ada pos nanti warung sate di mana, pos warung kopi di mana, ya kan? Dan saya yakin semuanya akan bersih sih. Dan PT PITS akan lebih mudah mencari air yang memang bermutu. Nah ini harapan kita tentunya ya, salah satu RTA-nya yang mungkin bisa disupport sama PT PITS. Tapi ke depan kita mengajaknya ada Bang Bayu, ini yang biasa Sungai Cisadane. Saya di latihan 3 yang lalu ya, latihan kedua ya. Kita udah janji nanti kita akan ada coba susur Sungai Cisadane nih. Bang Bayu bisa ya? 4-5 perahu lah kita susur sama-sama. Nanti kalau musim kering tuh di tengah-tengahnya ada pulau, Bang. Nanti disiapin kopi di situ tuh. Wah, indah bener. Tapi kalau lagi banjir kayak begini ya nggak kelihatan ya. Gitu. Nanti kita minimal di situ Bang Agam bisa bercerita tentang sejarah Cisadane. Ya kan? Dulu kerajaan apa aja sih yang pernah lewat di situ? Ya, minimal edukasi tentang wisata sejarah Tangsel tuh ada gitu loh. Nggak usah anak-anak kita pergi ke kota tua nyari informasinya sejarah kota tua ya kan, nanti tahu ada. Dan ini kita perlu disupport oleh teman-teman kita yang ada di Dewan, teman-teman kita yang ada di BUMD. Dan sepertinya kalau saya menerawang sedikit nih Bang Agus nih, setelah sukses di PT PITS nanti akan di direktur PT PD Pasar Jaya kayaknya. Iya kan? Nanti situ sukses PD Parkir, karena ini tipe orang yang babat hutan. Iya kan? Jadi kalau saya dulu di UPT Pendidikan tuh kalau ada kepala sekolah yang maju Bang, itu nggak akan dipromosi Bang. Jadi taruh dia ke Imbas supaya ke Imbasnya bisa maju lagi dengan adanya dia. Sepertinya Pak Agus Patu seperti itu nanti nih. Kalau sudah ada PD Pasar, ya kan teman-teman di sini kan bisa berkiprah Bang. Minimal nggak jauh-jauh lah orang Tangsel diberdayakan di Tangsel. Oke, selanjutnya mungkin kita buka ya forum diskusinya. Untuk penanya pertama silakan, kita langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Bang Koar nih. Yang hormati Bapak Agus Patmo, Bapak Robert Usman, Bang Haji Kohar, juga teman-teman yang lain. Saya Eka, saya guru Pak, guru lukis. Juga saya relawan di sebuah lembaga pendidikan anak berkebutuhan. Saya mendengar cerita Bapak tadi sebetulnya mengenai DUMD Pak ya di Tangsel. Itu sedih senang. Sedihnya gini, beberapa waktu yang lalu kita nggak pernah dengar tuh DUMD Tangsel berkiprah. Yang kedengeran tuh Kabupaten Tangerang, Serang, ya. Serang malah dianggap BUMD terbaik di Provinsi Banten. Saya nggak pernah dengar Tangsel Pak. Apalagi setelah Bapak mengatakan banyak drama-drama. Ya kita semua nggak tahu, yang tahu cuma Bapak dan orang-orang atas ya. Itu jadi agak miris. Tapi senangnya ketika Bapak mengucapkan bahwa sekarang tahun 2004 atau 2005 ya, menghasilkan keuntungan. Sudah mulai menghasilkan keuntungan. Sebelumnya berarti nggak pernah untung, rugi. Apalagi ada berita juga Pak Ben itu terpilih sebagai pembina BUMD kalau nggak salah. Saya pernah baca di medsos. Itu kegembiraan buat kami. Terlepas dari masalah itu Pak, yang drama-drama. Kita nggak tahu kesulitan Bapak bagaimana ya. Dan keuntungan sudah mencapai keuntungan itu, yang tanya saya pertama, berapa sebetulnya dividen yang bisa dihasilkan dari PT PITS untuk PAD Tangsel? Ya, semua itu. Cuma kedua, bagaimana cara kami, saya mewakili masyarakat umum, kelompok-kelompok yang ingin berkiprah untuk lingkungan itu bisa disupport oleh dana CSR dari BUMD. Itu bagaimana prosesnya? Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon izin semuanya, sedikit kutipan sebelum kita bahas. Boleh mengambil untung tapi jangan terlalu tinggi, maksimal 10% ya Pak ya. Maksimal 10%. Kalau kita pribadi masyarakat yang awam yang tidak paham dengan PT PITS itu apa sih? Karena semua orang nggak ada yang paham. Ya kecuali kita, kecuali milenial mungkin yang suka scroll TikTok atau internet, mereka boleh dicek sekarang. PT PITS apa? Pasti isinya adalah keuntungan, korupsi, berbagai macam segala macam ya. Kita pribadi masyarakat tidak pernah mendapatkan berita bahwa PT PITS memberikan keuntungan untuk masyarakat sendiri, itu belum ada Pak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Bapak di PT PITS sekarang mewakili teman-teman semuanya di sini yang punya suara, bagaimana sih PT PITS itu bisa menjadi salah satu tadi yang dibahas juga ya Kak, CSR-nya bisa ke teman-teman seperti Kak Ilham bilang
Kita udah punya niat udah lama tuh, udah beberapa tahun yang lalu dengan anak-anak Ganespa kita mau bikin nih sungai yang kita bisa jadikan argowisata gitu kan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kemana-kemana. Tapi sampai detik ini kita hanya beberapa kali bertemu dengan dinas, tapi tidak pernah terjadi hal seperti itu gitu ya. Itu PR ya Pak ya, mudah-mudahan dari teman-teman kami yang anak-anak muda inspirasinya bisa dari PT PIT sendiri akhirnya menciptakan karya-karya anak-anak muda Tangsel yang luar biasa dari kakak-kakak sebelah sini. Terus yang kedua, bagaimana PT PIT ini memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka paham bahwa apa sih PT PIT ini gitu kan. Apalagi tadi disebut dengan salah satunya PD Pasar Jaya, terus kedua juga parkir. Nah ini kan SDM dari teman-teman yang di Tangsel juga kan akan ikut terlibat kalau memang ternyata adanya dari PD Pasar Jaya sama parkir gitu. Kita cuma minta kalau berbicara keterbukaan kayaknya bukan di sini ya Pak ya. Porsinya kita berbicara keterbukaan, kita cuma minta dari perwakilan Bapak jika memang PT PIT ini ke kitanya sudah bisa terbuka dengan program-programnya, semoga bisa menjadi perwakilan dari teman-teman yang ada di Tangsel. Yang kedua itu aja sih Pak, kayak masalah sungai, ini kan urusan air ya Pak ya. Karena PT PIT ini bukan hanya kering tapi basah banget gitu, betul nggak? Basah banget ini kalau urusan air gitu. Jadi itu aja, itu cita-cita dari teman-teman kami di Tangsel agar bisa dijadikan Kali Cisadane ini argowisata, itu aja.